Pernah gak sih ngerasa hidup tuh gini-gini aja? Bangun pagi, kerja dari pagi sampai malam, tapi pas buka isi dompet, isinya angin doang. Tagihan numpuk, cicilan belum lunas, dan tabungan jangankan tumbuh, yang ada malah makin tipis. Kalau kamu ngerasa begitu, tenang, kamu gak sendirian. Banyak orang di luar sana yang lagi berjuang. Dan di video ini, kita bakal ngobrol bareng dari hati ke hati. Soal gimana caranya ninggalin kemiskinan, bukan cuma dari sisi duit, tapi dari cara pikir juga. Kita sebut aja judulnya Bye-Bye Kemiskinan, karena kita percaya satu hal, miskin itu bukan takdir, tapi pilihan hidup yang bisa kita ubah, pelan-pelan asal tahu caranya. Oke, sekarang kita mulai dari dasar dulu. Banyak orang pikir mereka miskin karena nasibnya sial atau takdir Tuhan. Tapi coba dipikir, kenapa banyak orang yang lahir miskin tapi bisa jadi kaya? Dan kenapa juga ada yang lahir cukup tapi akhirnya jatuh miskin? Jawabannya karena sistem, bukan sistem negara ya, tapi sistem hidup, pola pikir, pola tindakan, dan kebiasaan sehari-hari. Kalau sistemnya salah, ya hasilnya pasti nyusahin. Contoh nih, gaji naik, pengeluaran juga ikut naik. Lihat orang lain beli HP baru, kita ikut-ikutan, padahal nggak urgent. Dapat bonus kerja, langsung habis buat jajan yang sebenarnya nggak penting. Akhirnya apa? Gaji berapapun tetap aja habis, nggak pernah cukup karena bukan masalah jumlah, tapi arah. Makanya langkah pertama buat bilang bye-bye ke kemiskinan adalah sadar. Sadar bahwa kemiskinan itu bukan cuma karena kamu kurang kerja keras, tapi karena sistem hidupmu butuh di reset. Sekarang kita masuk ke hal yang paling penting, cara kamu ngelihat uang. Orang miskin biasanya ngelihat uang itu buat debisin. Begitu dapat gaji, langsung kepikiran, mau beli apa ya? Sementara orang kaya, cara pikirnya beda. Dia nggak mikir uang buat debisin, tapi uang buat dikembangin. Bedanya tipis, tapi dampaknya luar biasa. Coba deh mulai ganti mindset. Dari yang biasanya mikir, gue kerja buat dapat uang, jadi gue kerja buat bangun sistem keuangan. Karena uang yang cuma masuk, lalu keluar, itu bukan aliran, itu bocor. Mulai dari hal kecil, bedain kebutuhan sama keinginan. Tanya ke diri sendiri sebelum beli sesuatu. Ini benar-benar aku butuh atau cuma pengen aja? Dan yang paling penting, jangan beli sesuatu cuma buat terlihat keren di mata orang lain. Karena gengsi itu penyakit keuangan paling mematikan. Oke, sekarang kita bahas hal yang sering banget bikin orang nyangkut di kemiskinan. Gak ngerti cara kerja uang. Padahal, uang itu punya alur, punya ritme. Kalau kamu ngerti alurnya, kamu bisa naik. Tapi kalau enggak, ya kamu bakalan terus muter di tempat. Sekarang gini, di sekolah kita diajarin matematika, sejarah, biologi. Tapi kapan kita diajarin cara ngatur uang? Gak pernah. Akhirnya banyak orang dewasa yang secara mental masih anak-anak kalau disuruh megang duit. Nah, ini rumus dasar yang bisa kamu pegang. Uang masuk, kurang uang keluar sama dengan sisa. Tapi sayangnya yang sering terjadi, uang masuk sama dengan uang keluar, bahkan minus karena pakai utang. Solusinya, pakai pola 70-20-10. 70% buat kebutuhan hidup, makan, transport, rumah. 20% buat investasi atau pengembangan diri. 10% buat sedekah, tabungan darurat atau bantu keluarga. Dan satu lagi, orang kaya nggak nyimpan uang, mereka muterin. Beli aset bukan liabilitas, buka usaha bukan cuma belanja, investasi ke skill bukan gaya-gayaan. Belajarlah muter uang, bukan sekedar nabung doang. Nah, sekarang kita masuk ke senjata rahasia buat naik kelas. Skill, bukan ijazah, bukan gelar, tapi skill. Skill itu ibarat mesin pencetak uang. Makin tajam skill kamu, makin banyak peluang kamu buat dapat penghasilan. Kabar baiknya, zaman sekarang, skill bisa kamu pelajari gratis. Internet udah nyediain semuanya. Kamu tinggal pilih. Mau belajar desain? Ada. Mau jago copywriting? Ada. Mau jago jualan online? Ada. Kuncinya satu, fokus dulu di satu skill yang bisa dijual. Misalnya kamu bisa bikin desain IG, mulai tawarin ke UMKM. Atau kamu jago nulis, bikin jasa kapsen. Mulai dari kecil, tapi konsisten. Banyak yang pengen kaya tapi nggak mau upgrade skill. Padahal skill itu yang nentuin harga kamu di pasar. Satu hal yang sering bikin orang susah kaya adalah gaya hidup yang maksa. Penghasilan naik, gaya hidup juga ikut naik. Padahal harusnya bukan gaya yang naik, tapi aset. Jangan keburu beli mobil baru pas dapat bonus. Jangan ngutang cuma buat beli HP keluaran terbaru. Karena ujung-ujungnya, kamu kerja cuma buat bayar cicilan barang-barang yang nilainya terus turun. Pakai prinsip, beli barang setelah punya aset yang biayai barang itu. Contoh, pengen motor baru. Bangun dulu usaha atau aset kecil yang hasilnya bisa buat cicilan. Jadi bukan uang dari keringat yang bayar, tapi dari aset.
Disiplin lawan gaya hidup itu kunci, karena gaya hidup gak bakalan ada habisnya. Tapi kalau kamu tahan sekarang, kamu bisa nikmati hasilnya nanti. Banyak orang gagal bukan karena mereka gak bisa, tapi karena gak sabaran. Mereka pengen cepat kaya, tapi begitu 3 bulan hasilnya belum kelihatan, langsung nyerah. Padahal kaya itu butuh waktu, butuh proses. Makanya, yang paling penting adalah konsisten. Konsisten belajar, konsisten nabung, konsisten jaga pengeluaran. Karena yang pelan tapi jalan, tetap bakal lebih jauh daripada yang kencang tapi berhenti. Ingat, kamu gak harus sempurna, cukup terus bergerak. 1 langkah kecil per hari, dalam setahun udah jadi 365 langkah. Hari ini kamu udah dengar banyak hal, dari cara mikir, cara ngatur duit, sampai cara bangun skill dan lawan gengsi. Tapi semuanya gak bakalan ada artinya kalau kamu gak mulai. Jadi sekarang, ambil waktu 5 menit, tuliskan 1 hal yang bisa kamu ubah mulai dari sekarang. Mungkin kecil, kayak berhenti jajan kopi tiap hari, atau mulai nonton video belajar 30 menit sehari. Tapi dari situlah semuanya dimulai. Percaya deh, suatu hari nanti, kamu bakalan ngeliat ke belakang dan bilang, gila ya, dulu hidup gue susah banget, tapi sekarang gue udah jauh lebih baik. Dan waktu itu tiba, kamu bisa dengan bangga bilang, bye-bye kemiskinan, welcome masa depan.